Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit mengulas kaji mengenai materi pada mata kuliah tafsir ayat tarbawi. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Khairi Fakih dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, mata kuliah tafsir ayat-ayat tarbawi. Dosen pengampunya yaitu Ustadz Muhammad Reza Fadil, ya, MAG. Nah, adapun pembahasannya yang pertama mengenai tarbiyah, taklim dan tadris dalam perspektif Al-Quran. Nah, perlu kita ketahui banyak perspektif dalam Al-Quran mengenai pendidikan. Yang pertama yaitu tentang tarbiyah. Nah, tarbiyah bisa kita artikan dalam literatur bahasa Arab. Tarbiyah mempunyai banyak definisi yang intinya yaitu mengacu pada proses pengembangan potensi yang dianugerahkan pada manusia. Nah, definisi ini diantara sebagai berikut. Tarbiyah adalah proses pengembangan dan bimbingan jasad, akal, dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga mutarabbi, anak didik, bisa dewasa dan mandiri untuk hidup di tengah masyarakat. Ini menurut Tabari. Kemudian ada satu lagi definisi mengenai tarbiyah. Tarbiyah adalah kegiatan yang dipenuhi dengan kasih sayang, kelembutan hati, perhatian, bijak, dan menyenangkan, tidak membosankan. Nah, ini menurut Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi juz 5. Nah, kemudian di sini mengenai tarbiyah ada 3 surah yang membahasnya. Pertama pada surah Al-Fatihah ayat 2, kemudian pada surah Al-Isra ayat 24 dan surah Asy-Syu'ara ayat 26. Nah, dengan menyingkatnya waktu, langsung kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian taklim dalam Al-Quran. Nah, taklim ini juga ada 3 surah dalam Al-Quran, yaitu yang pertama surah Al-Baqarah ayat 31, kemudian untuk tafsir surah Ar-Rahman ayat 2 dan 4, dan yang ketiga tafsir surah Al-Kahfi ayat 66. Sebelum itu kita masuk pada pengertiannya terlebih dahulu ya. Nah, taklim berasal dari kata alama yu'allimu dan taklim. Yu'allimu diartikan dengan mengajarkan dan taklim artinya pengajaran. Muhammad Talib mengatakan bahwa taklim memiliki arti memberitahukan sesuatu kepada seorang yang belum tahu. Nah, itu menurut Muhammad Talib. Kemudian, taklim secara umum hanya terbatas pada pengajaran, proses transfer ilmu, pengetahuan, dan pendidikan kognitif semata-mata. Proses dari tidak tahu menjadi tahu, yaitu definisi daripada taklim. Nah, itu tafsirannya untuk ayatnya dalam Al-Quran sudah saya sebutkan. Kemudian kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu mengenai pembahasan surah pembahasan mengenai pengertian tadris. Nah, tadris dari arti kata daras, artinya pengajaran, yaitu upaya menyiapkan murid mutadaris agar dapat membaca, mempelajari, dan mengkaji sendiri yang dilakukan dengan cara mudarris membacakan, menyebutkan berulang-ulang dan bergiliran, menjelaskan, mengungkapkan, dan mendiskusikan makna yang terkandung di dalam sehingga mutadaris mengetahui, mengingat, memahami, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan mencari ridha Allah. Definisi secara luas dan formal.
Nah, kemudian ada lagi mengenai tadris, bisa diartikan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh mudarris untuk membacakan dan menyebutkan suatu kegiatan mutadarris dengan cara berulang-ulang dan sering. Nah, jadi kesimpulannya, taklim berasal dari kata alama yu'allimu dan taklim. Kemudian tadris dari kata daras artinya pengajaran. Nah, itu kesimpulan singkatnya, dan sekiranya mungkin banyak kekurangan dalam penyampaian, kurang lengkapnya karena memang waktu yang sangat singkat, dan kurang, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.